Sampurasun, kali ini, saya akan membahas tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Membedah ajaran Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Pengeran Sejatin Pengeran. Titik akhir dari ajaran Siti Jenar ialah tercapainya manunggaling Kawula Gusti, yaitu bersatunya antara roh manusia dengan zat Allah. Paham inilah yang hampir sama dengan ajaran para zuhud, wali dan orang-orang khawas. Zuhud banyak dijumpai dalam dunia tasawuf. Mereka merupakan orang-orang atau kelompok yang menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebab mereka mempunyai tujuan hidup yang lebih utama, yakni ingin mencapai kesucian jiwa atau roh. Inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah pencapaian spiritualitas yang tinggi dalam penyatuan antara makhluk dengan zat pencipta, yang lebih populer disebut sebagai manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu secara bertahap kepada murid-murid dan pengikutnya. Terdapat 5 tahapan secara garis besar dari ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu asal-usul kehidupan, kehidupan alam semesta dan isinya ini merupakan bentuk limpahan dari Hyang Widi. Pintu kehidupan, maka merujuk pada cita-cita manusia sempurna, yaitu seorang manusia yang sanggup mempraktekkan ilmu kesempurnaan guna mencapai hakikat hidup sejati atau manunggal dengan Tuhan. Tempat manusia ketika sudah hidup kekal dan abadi yaitu kehidupan setelah mati. Tempat alam kematian, yaitu tempat yang sedang dijalani oleh manusia sekarang ini. Menurut Syekh Siti Jenar, kehidupan di bumi ini tidak lain merupakan kematian. Yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa, yakni inti dari ajaran ini terletak pada kesejatian manusia dalam memaknai Tuhan sebagai yang asali. Dalam ajarannya tersebut manusia harus dapat mengenal dirinya sendiri dan menyadari kemana arah tujuan hidupnya. Syekh Siti Jenar menanamkan iman bukanlah sekedar kepercayaan atau menelan mentah-mentah apa yang tertuang dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Ajaran tarekat yakni dalam pelaksanaannya tergantung pada masing-masing tempat, zaman, tradisi, dan budaya masing-masing. Syekh Siti Jenar melakukan tarekat dengan cara melihat dirinya sendiri, jati diri, lalu melakukan pengendalian terhadap nafsu yang dapat ditempuh dengan meditasi, berzikir, dan kontemplasi. Ketika proses tersebut berhasil maka Syekh Siti Jenar mendapatkan wahyu, ilham, inspirasi spiritual, dari Tuhan. Berdasarkan wahyu yang didapat tersebut maka ia telah melahirkan pengetahuan baru dan perilaku yang berdasar pada keluhuran budi sebagai hasil dari komunikasi dengan Tuhan. Dari sinilah Syekh Siti Jenar telah membangun sikap manunggaling Kawula Gusti. Ajaran marifat yang sejatinya adalah buah dari perjalanan seseorang kepada Tuhannya, di mana seseorang dapat mengenali Tuhan dan tahu akan segala sifat-sifatnya melalui buku dan guru belum dikatakan sebagai tingkatan marifat. Dari proses perjalanan tersebut maka dapat tercapai kesatuan dengan Tuhan. Demikianlah cuplikan ajaran Syekh Siti Jenar, ambil sisi positifnya, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, matur nuwun.